Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzihanul Aulia, NIM P17311140553 dari kelas B semester 3 dari program studi Sarjana Terapan Kebidanan Malang, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Berikut adalah video praktikum saya, anamnesis ibu hamil trimester kedua dengan ketidaknyamanan gingivitis. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Fauzia dan bisa saya bantu Ibu? Iya Bu Bidan, saya udah tahu Bu Bidan dari sahabat saya. Katanya bidannya baik, ramah, terampil. Jadi saya direkomendasiin deh periksa di klinik Ibu. Saya mau memeriksakan kehamilan saya Bu. Wah, Alhamdulillah. Tolong sampaikan terima kasih saya pada sahabat Ibu ya. Terima kasih atas testimoninya. Maaf, Ibu datang sendiri kah? Saya tadi diantar suami saya Bu. Sekarang suami saya lagi ada kegiatan dulu. Nanti dia menyusul ke sini. Baik Ibu, saya paham. Semoga suami Ibu segera datang sini ya Bu ya. Sebelumnya, karena ini kunjungan pertama kali Ibu ke tempat saya ya, jadi saya akan melakukan wawancara-wawancara terkait dengan kesehatan dan juga yang dapat mempengaruhi kehamilan Ibu. Saya mohon izin Ibu sebelumnya karena mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan ya yang sifatnya sensitif, yang pribadi begitu ya, mungkin akan mengakibatkan rasa ketidaknyamanan pada Ibu. Tapi balik lagi ya Bu ya, semua pertanyaan itu saya tujukan untuk mendapatkan informasi terkait kehamilan Ibu dan juga agar menjaga Ibu dan kandungan Ibu tetap sehat ya Bu ya. Saya mohon nanti ketika Ibu memberikan informasinya, tolong diberikan jawaban sejujur-jujurnya ya Bu ya, sebenar-benarnya ya, supaya nanti ketika saya memberikan pelayanan itu sesuai dengan kondisi yang Ibu rasakan sekarang gitu ya Bu ya. Dan di sini informasi yang Ibu berikan itu saya jamin Ibu ya, kerahasiaannya saya jamin dan akan saya pakai itu untuk keperluan medis saja Ibu ya. Dan karena ini pemeriksaan pertama, jadi mungkin agak sedikit lama Ibu karena nanti ini wawancaranya itu lebih lengkap dan juga pemeriksaan fisiknya juga nanti akan lebih lengkap Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu berkenan atau ada yang ditanyakan? Iya Bu Bidan, saya sudah paham. Tidak apa-apa lama, juga karena saya juga tidak ada agenda lain hari ini. Oh, Alhamdulillah. Pas berarti ya Ibu ya. Baik, sebelumnya Ibu, apakah Ibu sudah pernah memeriksakan kehamilan ke puskesmas atau rumah sakit lain atau bidan lain gitu Bu? Belum pernah Ibu, ini saya baru pertama kali. Belum pernah ya, baik. Ibu, di sini saya ada buku kesehatan ibu dan anak ya, buku KIA ya. Di sini ada dua bagian, bagian ibu dan sebaliknya ada bagian anak. Di bagian ini, bagian ibu ini berisi tentang catatan kesehatan ibu dari mulai ibu sekarang kan sedang hamil ya, dari mulai kehamilan sampai nanti persalinan, sampai nanti ibu nifas ketika ibu menyusui gitu. Dan di bagian anaknya ini berisi catatan kesehatan anak ibu ya, dari mulai sekarang nih lagi dikandung ibu sampai nanti umur 5 tahun. Nanti ibu bisa baca-baca ya Bu ya. Buku ini nanti akan saya berikan kepada ibu, akan saya kasih, jadi ini nanti milik ibu. Dan saya mohon ibu ya, nanti ketika ibu melakukan pemeriksaan, tolong untuk selalu dibawa buku ini ya Bu ya. Baik Ibu. Baik. Pertama saya ingin menanyakan identitas ibu dulu ya, dan suami. Nama ibu siapa? Nama saya Hasna. Tempat tanggal lahir Bu? Bogor, 25 Mei 1993. Ya. Umurnya ibu? Saya umur 29 tahun. Agama? Islam. Ibu berasal dari suku apa? Suku Sunda. Ibu sudah cek golongan darah? Sudah Ibu. Golongan darah ibu apa? A. Pendidikan terakhir Bu? S1. Pekerjaannya Bu? Saya guru. Alamatnya ibu? Alamat saya di Jalan Ayunda Blok A nomor 5 Braga Sumur Bandung. Nomor HP ibu? 0821 Ya. 5573 1243. 1243. Selanjutnya biodata suami ibu ya. Nama suami ibu siapa Bu? Hanif. Tempat tanggal lahir? Bandung, 14 Desember 1992. Umurnya ibu? 30 tahun. Agamanya? Islam. Sukunya? Sunda. Ibu tahu golongan darah suami ibu? Iya. Apa ibu? Sama seperti saya A. Ya. Pendidikannya terakhir? S1. Pekerjaannya Bu? Untuk pekerjaan suami saya guru juga. Ya. Alamatnya? Sama Ibu. Sama ya, Jalan Ayunda, Blok A nomor 5, Braga, Sumur Bandung. Iya. Nomor HP-nya? 0812 12 5566 5566 9221. 9221. Baik Ibu, selanjutnya apakah ada keluhan Bu yang dirasakan saat ini mungkin yang mengganggu kegiatan Ibu sehari-hari? Paling keluhannya ini aja Bu, saya tuh kenapa ya akhir-akhir ini gusi saya ketika sikat gigi tuh dia gampang berdarah gitu Bu. Cara Ibu menyikat giginya bagaimana? Digosok pelan atau keras? Pelan Bu Bidan, seperti biasa saja. Makanya saya kaget, biasanya nggak pernah berdarah, ini kok tiba-tiba berdarah gitu. Gusinya ada bengkak Ibu, warnanya bagaimana? Merah terang? Iya Bu Bidan, persis seperti itu. Iya. Kalau ngunyah apakah terasa sakit Bu?
Tidak Bu, tidak sakit. Ibu biasanya sehari sikat gigi berapa kali Bu sama hamil ini? Awal hamil itu kadang sekali sehari Bu, tapi Hmm. sebulan ini selalu 2 kali sehari Bu. Kira-kira itu kenapa ya Bu Bidan? Oh baik, nanti setelah pemeriksaan ini akan saya jelaskan Ibu ya tentang keluhan Ibu dan juga bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang menstruasi Ibu ya. Bu Hasna ini masih ingat nggak mens Ibu pertama kalinya pas usia berapa? Oh, itu saya ingat Bu, di usia 13 tahun. Soalnya waktu itu benar-benar pas setelah saya ulang tahun. Besoknya saya mens pertama kali. Jadi keinget banget ya Bu ya. Untuk mensnya biasanya datang di tanggal yang sama Bu, tiap bulan atau bagaimana? Biasanya maju 2 sampai 3 hari Bu. Ya. Ada keluhan kah Bu saat menstruasi? Mungkin sakit perut bagian bawah atau ada keputihan gitu? Tidak ada Bu. Ada. Ibu masih ingat terakhir mens bulan apa? Oh sebentar Bu, saya ada aplikasi kalender siklus menstruasi di HP saya. Iya. Biasanya saya catat di situ. Bagus sekali Ibu. Biasanya memang kalau misalnya ada aplikasi itu bisa lebih mudah untuk mengetahui siklus haid dan juga siklus suburnya ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Bidan. Iya, ini saya mulai pasang aplikasi ini sejak kuliah. Oh, terakhir kali saya mulai mens itu di tanggal 14 Mei Bu. 14 Mei, ya berarti di 14 Mei itu baru keluar darah ya? Iya Bu Bidan. Ibu biasanya mens berapa hari Bu? 7 hari Bu. 7 hari. Di haid terakhir itu Ibu haid berapa lama? Seperti biasa 7 hari Bu. Baik. Setelah itu bulan Mei Ibu tidak mens ya? Iya. Kemudian Ibu berarti sampai hari ini dari HPHT Ibu sudah menginjak usia 5 bulan ya? Iya. Berarti Ibu sekarang kehamilan trimester kedua. Kalau boleh tahu kenapa ya Bu ya baru periksa sekarang? Iya, mohon maaf Bu Bidan. Bulan-bulan kemarin itu saya cukup sibuk. Selain itu saya merasa di kehamilan ini tidak banyak keluhan. Mual hanya sebentar, sering pipis juga masih bisa ditolerir. Jadi saya merasa aman-aman saja. Saya juga baru periksa sekarang karena gusi saya suka berdarah. Itu Bu Bidan. Tapi Ibu tidak ada rasa kelelahan begitu kan Bu ya? Atau ada perdarahan, nyeri gitu Bu? Benar-benar tidak ada Bu. Baik. Alhamdulillah kalau tidak ada keluhan yang serius ya Bu ya. Insya Allah nanti ketika pemeriksaan hasilnya normal semua baik Ibu ataupun bayi Ibu. Untuk selanjutnya mohon Ibu ya untuk melakukan kunjungan rutin di trimester 3 nanti itu menurut buku KIT terbaru ya yang akan saya berikan kepada Ibu itu kunjungannya ada 3 kali dan nanti akan saya jelaskan Ibu ya mengenai kunjungan-kunjungan tersebut dan tujuannya. Baik Bu Bidan. Ya selanjutnya Ibu ini kehamilan yang keberapa ya? Ini kehamilan kedua Bu. Wah selamat Ibu ya. Apakah Ibu sudah tes kehamilan? Sudah Bu, 4 bulan yang lalu saya tes 3 kali sendiri di rumah. Hasilnya selalu positif. Apakah Ibu sudah merasakan gerakan janin Bu? Sudah Bu Bidan. Bayinya aktif bergerak atau tidak? Iya Bu, aktif sekali. Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu bisa ceritakan ya bagaimana keadaan kehamilan pertama Ibu? Anak dari kehamilan pertama saya sekarang umurnya 2 tahun Bu. Apakah di kehamilan pertama ini ada masalah Bu? Seperti misal perdarahan lewat jalan lahir, atau ada demam tinggi, atau ada kejang, tekanan darah tinggi, begitu Bu? Tidak pernah Bu. Iya. Melahirkan di usia berapa ya Bu ya? Persalinannya normal atau bagaimana? 9 bulan lebih 2 hari Bu. Lahirnya normal. Saya lahiran sama bidan di puskesmas. Bu Hasna ini diinfus tidak sebelum atau sesudah bayi lahir? Dan juga ketika melahirkannya itu Ibu dengan bantuan alat kop atau besi yang bentuknya seperti sendok besar gitu Bu? Tidak Bu. Tidak ya. Ari-arinya dirogoh oleh bidan atau lahir sendiri Bu? Lahir sendiri Bu. Baik. Jenis kelamin anak Ibu apa ya? Berat lahir dan panjang badannya masih ingat ketika dulu anaknya lahir? Anak saya laki-laki Bu, beratnya 3 kilo. Kalau panjangnya saya lupa Bu Bidan. Ya baik, tidak apa-apa. Bisa diceritakan Bu bagaimana proses menyusuinya, apa yang dilakukan pada bayi Ibu? Waktu bayinya lahir langsung diletakkan di dada saya Bu. Iya bagus sekali Ibu, itu namanya inisiasi menyusui dini atau IMD. Iya Bu, kira-kira sejam lebih bayinya di dada saya. Setelah itu saya menyusui anak saya sampai 2 tahun. Lalu saya menyapihnya. Kemudian putra Ibu sekarang bagaimana keadaannya Bu ya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masa nifas atau setelah melahirkannya bagaimana Bu? Apakah ada kejang-kejang atau demam tinggi, nyeri pada kaki, perdarahan gitu Bu? Enggak Bu, saya baik-baik saja. Oke baik. Ibu apakah pernah mendapatkan suntikan tetanus? Biasanya itu disuntik di lengan kiri atau di lengan kanan Bu? Begini Bu, tadi sebelum berangkat ke sini saya teleponan sama ibu saya. Iya. Diingatkan lagi, katanya kalau bidannya menanyakan status imunisasi tetanus, status imunisasi saya lengkap Bu Bidan. Dari bayi sampai SD saya selalu disuntik. Lengkap ya Bu ya, berarti ketika SD benar-benar tidak ada yang terlewat selama mengikuti bias gitu Bu? Iya Bu, benar. Dulu ibu saya pernah jadi kader posyandu. Oh pantas. Jadi pas anak-anaknya lahir itu rutin banget ke posyandu. Iya. Saya juga selalu ikut bias Bu, karena memang
sayanya suka disuntik dan ibu ayah saya juga mendukung dan mengizinkan. Iya, hebat sekali Bu, dari kecil sudah tidak takut untuk disuntik. Biasanya kan kalau anak kecil takut ya Bu ya. Iya. Dengan begitu status imunisasi teteh Ibu lengkap, tidak perlu disuntik lagi. Berarti pas hamil pertama juga tidak disuntik ya Bu ya? Iya Bu Bidan, tidak disuntik. Baik. Berikutnya Ibu, saya akan menanyakan tentang riwayat kesehatan Ibu dan juga keluarga Ibu yang bisa mempengaruhi kehamilan Ibu. Apakah Ibu atau keluarga Ibu ada yang pernah atau sedang menderita penyakit yang nanti saya sebutkan ya Bu ya? Iya. Ibu atau keluarga Ibu ada tidak yang mengalami batuk lama Bu? Tidak sembuh-sembuh 3 minggu, ada dahaknya bercampur darah begitu Bu? Tidak Bu. Nyeri dada, mudah lelah, jantung mudah berdebar? Tidak Ibu. Tidak juga. Iya. Sering lapar, sering haus, sering kencing gitu Bu? Tidak juga. Nyeri pinggang, sering mual muntah atau bahkan cuci darah? Tidak. Tidak. Kulitnya berwarna kekuningan, kencingnya berwarna seperti teh, kemudian bagian putih matanya itu warnanya kuning gitu Bu? Tidak Bu. Tidak. Kejang disertai mulutnya berbusa? Tidak juga. Tidak. Sesak nafas Bu, kemudian pas nafas itu ada bunyi nyik begitu? Tidak juga Bu. Tidak. Pusing hebat, nyeri dada? Tidak. Tidak. Ibu pernah diopname atau dirawat tidak Bu? Kalau pernah, mengapa dan kapan? Tidak pernah Bu. Tidak pernah. Ibu atau keluarga ada yang pernah menderita tumor atau kanker atau ya itu tumor atau kanker? Tidak Ibu. Tidak. Oke, Bapak. Alhamdulillah ya Bu ya. Lalu selanjutnya, Ibu apakah pernah mengalami nyeri atau pedih saat BAK, keluar nanah gitu Bu, atau darah gitu dari saluran kencing? Tidak Ibu. Tidak. Ada diare berkepanjangan Bu, sakit-sakitan, daya tahan tubuh menurun? Tidak. Tidak. Ibu apakah sudah pernah tes HIV atau AIDS? Belum Bu. Belum ya. Apakah ada keturunan kembar dari keluarga Ibu atau Bapak? Tidak Bu. Nah, baik. Sekarang saya ingin mengetahui Ibu ya, bagaimana kegiatan Ibu sehari-hari. Mulai dari makan dan minum Ibu nih, bagaimana? Kemudian apa aja sih yang ada di piring Ibu? Kemudian ada keluhan kah atau ada alergi, obat atau makanan gitu Bu? Saya makan alhamdulillah lancar-lancar saja Bu, gak ada keluhan. Paling pas awal aja sedikit mual, tapi itu pun saya tetap bisa makan seperti biasa 3 kali sehari. Saya makan 1,5 centong sampai 2 centong nasi setiap kali makan. Terus pakai sayur, tempe, daging, minum air putih sama susu. Di jam 10 biasanya saya makan buah. Untuk alergi saya tidak ada alergi apapun Bu, baik obat maupun makanan. Minumnya sehari berapa gelas Bu? Bangun tidur saya selalu minum 1 gelas, setiap makan 2 gelas. Sehabis sholat asar dan maghrib saya selalu minum 1 gelas. Ya berarti 9 gelas ya Bu ya per hari, berarti tidak ada masalah. Kemudian kalau BAK dan BAB-nya bagaimana Ibu? Berapa kali sehari? Warnanya apa? Apa ada keluhan gitu Bu ketika BAB dan BAK? Untuk BAK 4-5 kali sehari Bu, warna kuning jernih. Kalau BAB setiap hari sekali lancar. Baik, kalau kegiatan sehari-hari bagaimana Bu? Saya biasanya bangun tidur jam 4, lalu masak, setelah itu siap-siap kerja, berangkat jam setengah 7, pulang jam 2 atau jam 3. Untuk beres-beres rumah dan ngurus anak ketika saya kerja, saya dibantu asisten rumah tangga Bu. Ya. Untuk istirahat dan tidurnya bagaimana Bu? Istirahat di tempat kerja jam 12 sampai jam 1 untuk makan dan sholat. Ya. Bisa tiduran saat istirahat kerja, tapi tidak sampai tidurnya jam 9 malam. Iya. Nah ini saya sampai di pertanyaan yang sifatnya pribadi Ibu ya. Mohon maaf, apakah Ibu masih rutin melakukan hubungan badan ketika sama hamil ini Bu? Hal ini saya tanyakan barangkali ya ada masalah yang berkaitan dengan keadaan kehamilan Ibu dan juga kebiasaan hubungan suami istri Ibu dan suami. Jadi saya sempat berhubungan sekali, namun setelah itu tidak pernah lagi karena entah kenapa kami jadi khawatir gitu Bu, takut kenapa-napa bayinya. Sebenarnya memang berhubungan pas lagi hamil itu boleh tidak sih Bu Bidan? Oke, nanti kita diskusikan setelah pemeriksaan Ibu ya. Mohon maaf Ibu, apakah Ibu ada kebiasaan minum jamu atau minum obat atau minum minuman beralkohol atau narkoba atau merokok atau di rumah ada yang merokok tidak Ibu? Untuk alkohol sama narkoba sudah pasti enggak Bu, naudzubillah. Kalau merokok saya juga tidak merokok Bu, dan di rumah suami saya juga tidak merokok. Obat dan jamu juga tidak. Oke. Ibu kalau masak biasanya pakai penyedap atau tidak Bu? Pakai terus Bu, Royco atau Masako. Ya. Mohon maaf Bu, saya hendak menanyakan tentang status pernikahan Bu Hasna dan suami Ibu. Pernikahan resmi agama dan negara ya Bu? Yalah Bu Bidan. Iya. Ini pernikahan yang keberapa Bu untuk Ibu dan Bapak? Masing-masing menikah pada usia berapa? Ini pernikahan pertama kami Bu, saya menikah usia 25 tahun dan suami saya 26 tahun. Iya. Lalu bagaimana Bu dengan kehamilan ini? Diharapkan, direncanakan atau tidak? Bagaimana respon suami dan keluarga? Sangat diharapkan Bu, dan direncanakan juga. Pastinya saya dan semuanya merasa sangat senang Bu. Suami dan keluarga sangat mendukung kehamilan ini. Iya. Bentuk dukungannya itu seperti apa Bu biasanya? Untuk dukungannya menjaga saya dan memperhatikan asupan nutrisi yang saya makan. Suami juga mengantarkan dan menjemput saya dari tempat kerja. Masih banyak lagi Bu Bidan. Alhamdulillah berarti responnya baik ya Bu ya. Kemudian apakah saat ini ada yang
ibu atau suami ibu atau ibu dan suami ibu khawatirkan gitu berkaitan dengan kehamilan ini? Tidak ada, Bu. Kami benar-benar bersikap positif terhadap apapun yang berkaitan dengan kehamilan kedua ini. Apalagi setelah dibandingkan dengan kehamilan pertama, kehamilan kedua ini saya benar-benar santai, cukup menikmati, tidak repot dan tidak banyak keluhan. Berbeda ketika waktu hamil anak pertama. Lalu ibu di rumah tinggal dengan siapa saja ya? Adakah orang di rumah yang sedang menderita penyakit menular gitu, Bu? Di rumah ada saya, suami, anak saya, dan asisten rumah tangga saya. Alhamdulillah tidak ada yang sedang sakit. Iya. Alhamdulillah, berarti putra ibu sekarang umur 2 tahun ya. Kira-kira bagaimana Bu? Apakah ia sudah siap untuk menerima saudara baru? Biasanya kalau misalnya ke anak kecil itu suka nggak Bu? Gitu, teman gitu. Suka sekali, Bu, dengan anak saudara atau sahabat saya. Itu juga mereka suka main bersama. Bahkan sama bayi tetangga itu dia suka banget. Makanya dia kalau sore hari habis mandi itu suka ngajak saya buat main ke tetangga saya. Sekarang juga dia suka mengelus-elus perut saya. Mungkin ngikutin saya atau ayahnya kali ya. Iya kali ya, berarti sejauh ini respon anak ibu baik ya. Nanti kita diskusikan lebih jauh lagi setelah pemeriksaan bagaimana agar kakaknya itu siap untuk menerima kehadiran adiknya nanti ya. Ibu dan suami ibu dua-duanya dari Sunda kan ya Bu ya? Iya, Bu. Saya juga dari Sunda ini. Keluarga ada rencana mau melakukan tingkeban Bu atau ada tradisi lain? Sejauh ini belum ada rencana, Bu, dan sepertinya tidak akan melakukan kegiatan apapun. Karena waktu hamil anak pertama juga kami tidak mengadakan upacara atau kegiatan apapun. Paling hanya syukuran akikah, itu pun ketika anak saya sudah lahir. Iya. Makanan Bu, apakah ada yang tidak boleh dimakan saat ibu hamil dalam budaya dan tradisi? Tidak ada. Tidak ada ya. Iya. Ibu dan suami apakah sudah punya rencana untuk persalinan ya? Nanti persalinannya mau di mana, ditolong siapa, kemudian persalinannya pendampingnya itu siapa, dan juga kendaraannya apa yang akan dipakai gitu. Inginnya sih bersalin di sini, Bu, ditolong bidan Fauzia. Bisa kan, Bu? Nanti yang akan mendampingi persalinan ada suami saya dan ibu saya, juga nanti diantarkan oleh ayah saya. Namun beliau tidak ikut mendampingi persalinan. Kendaraan pakai mobil ayah saya, Bu Bidan. Iya Bu. Iya. Di sini bisa Ibu melayani pertolongan persalinan normal. Dan Ibu, ya ini kan kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi selanjutnya ketika nanti persalinan, untuk berjaga-jaga ya Ibu ya. Barangkali nanti ada hal-hal yang terjadi sehingga Ibu memerlukan donor darah dengan segera ya. Kira-kira siapa Bu yang akan menjadi pendonor darah Ibu? Suami saya, Ibu. Suami ya. Iya, tadi golongan darahnya sama Ibu ya. Iya. Biaya persalinan rencananya disiapkan dari mana? Nanti pakai BPJS, Bu Bidan. Selain itu saya dan suami sudah menyiapkan tabungan juga. Baik Bu, lalu bila dalam keluarga ini ada permasalahan yang harus dipecahkan, biasanya siapa Bu yang membuat keputusan begitu? Suami saya, Bu Bidan. Kalau misalnya kebetulan suami ibu itu sedang tidak berada di rumah, itu biasanya siapa yang memutuskan Bu? Ayah saya, Bu Bidan. Oke. Ibu pernah memakai KB? Pernah, Bu, setelah melahirkan anak pertama itu saya KB suntik 1 bulanan sampai 1 tahun. Lalu berhenti karena ingin punya anak lagi. Iya, rencananya setelah melahirkan ibu ingin pakai KB lagi, KB apa Bu? Inginnya ganti KB lain, Bu, tapi belum tahu mau pakai yang jenis apa. Baik, ya. Nanti akan kita diskusikan ya Bu ya. Saya rasa sudah cukup informasinya ya yang saya butuhkan. Silakan nanti kalau misalnya ada yang ingin disampaikan lagi kepada saya ya Bu ya, tidak apa-apa. Selanjutnya nanti kita akan ada pemeriksaan ya Bu ya. Baik, mari Bu. Iya, Bu. Baik, sekian dan terima kasih.